Hai para pecinta bola, selamat datang di saluran kami. Di sini kami membahas berita bola terbaru atau berita bola terbaru hari ini. Tidak usah berlama-lama, ayo ke inti videonya. Jelang laga menghadapi Jepang pada laga ke-10 kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga, bek Timnas Indonesia Jai Idzes bocorkan kondisi terkini skuad Timnas Indonesia. Seperti kita tahu sebelumnya skuad Garuda sukses menang saat menghadapi Cina pada laga ke-9 kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Namun, mereka cuma menang tipis, itu pun berkat satu gol penalti. Jadi, apakah skuad Garuda dalam kondisi baik atau buruk? Sebagaimana kita tahu Jepang merupakan tim yang lebih kuat dari Cina, jadi dapat dikatakan Timnas Indonesia akan mengalami kesulitan saat menghadapi Jepang nanti. Tak hanya itu, jika Timnas Indonesia ada kendala sebelum menghadapi Jepang itu bisa berakibat fatal. Jadi bagaimana kondisi terkini skuad Timnas Indonesia? Begini kata Jai Idzes, tentu saja kami tahu pertandingan berikutnya melawan Jepang akan menjadi pertandingan yang sulit, tapi syukurnya kami tidak ada kendala, ucap Jai Idzes. Sekarang saatnya bagi kami untuk merayakan kemenangan saat menang kemarin, tapi mulai hari ini juga kami akan fokus pada Jepang. Karena itu merupakan pertandingan penting bagi kami, jelas Jai Idzes. Seperti kita ketahui Timnas Indonesia sukses mengalahkan Timnas Cina pada pertandingan ke-9 kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Dan hasil ini membuat Timnas Indonesia akhirnya dipastikan akan melaju ke-4 atau terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nah, karena Timnas Indonesia sudah lolos ke putaran keempat, Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI memutuskan untuk membuat rencana supaya Timnas Indonesia juga berhasil lolos ke Piala Dunia 2026, di mana kita tahu ada cukup banyak tim Timur Tengah yang menjadi peserta kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dua diantaranya menjadi lawan Timnas Indonesia pada putaran ketiga yakni Arab Saudi dan Bahrain. Jadi tak menutup kemungkinan Timnas Indonesia akan menghadapi tim Timur Tengah juga pada putaran keempat nanti. Oleh sebab itu Pak Erick Thohir ingin membuat Timnas Indonesia terbiasa dengan cara menggunakan laga uji coba. Begini kata Erick Thohir, kita bangsa besar, jadi kita harus berani melawan semua dan tentu kenapa uji coba di bulan September melawan Kuwait dan Lebanon karena kita akan melawan tim Timur Tengah, ujar Erick Thohir. Nah, kita juga izin tadi saya melapor ke Bapak Presiden, ada Pak Mensesnek, ada Pak Sekretaris Kabinet untuk bidding sebagai tuan rumah. Ya siapa tahu kita masih bisa walaupun kita tahu dominasi negara-negara Timur Tengah cukup kuat ya sebagai tuan rumah. Ya kita coba ini kesempatan, jelas Erick Thohir. Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Timnas Cina pada laga ke-9 putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan karena kalah dari Timnas Indonesia, Timnas Cina dipastikan tersingkir atau tidak bisa lolos lagi ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Karena saat ini mereka menjadi juru kunci dengan perolehan 6 poin dalam klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Sementara di sisi lain skuad Garuda yang dipimpin oleh Patrick Kluivert melebarkan peluang untuk lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, sementara itu Branko Ivankovic selaku pelatih Timnas Cina meski mengalami kekalahan dari Timnas Indonesia, dia justru memberi pesan baik untuk Timnas Indonesia. Lantas apa kata Branko Ivankovic? Begini katanya, ini sangat disayangkan kami harus kalah 0-1 dari Timnas Indonesia dan tidak lolos ke putaran keempat. Tapi pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat untuk tim Indonesia atas kemenangan mereka. Laga tadi merupakan laga yang cukup keras, pemain kami sudah mencoba apapun yang kami bisa untuk meraih kemenangan. Tapi akhirnya sungguh mengecewakan dan untuk mereka Indonesia saya harap mereka beruntung untuk babak selanjutnya, ucap Ivankovic pada konferensi pers pasca pertandingan. Saat ini Indonesia sedang berada di situasi yang bagus untuk lolos ke putaran 4, jelas Branko Ivankovic. Baiklah, itu saja pembahasan kita kali ini. Bagi kalian yang nggak mau ketinggalan berita bola terbaru dari kami, silahkan klik tombol subscribe dan loncengnya. Dan terima kasih telah menonton, sampai jumpa guys.